Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-14 ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan tema Analisis Performa Database dan Strategi Optimasi Sistem. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Suhendra Eskom Mkom. Dan anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Heri Purwanto, Saudara Izul Fitrianto, Saudara Fahriza Diwijaya, Saudara Rian Dwi Hanggara, dan Saudara Julian Novrianto. Tadi kasus untuk pertemuan ke-14 ini tentang marketplace, yaitu tentang permasalahan performa, di mana website melambat saat flash sale, dashboard BI terlambat, CPU database 93%, banyak query lebih dari 6 detik, dan duplikasi data pelanggan 2%. Untuk identifikasi masalah utama, ada 5 item. Item pertama adalah performa web, di mana website melambat tajam saat flash sale akibat lonjakan pengunjung. Item kedua adalah BI atau Business Intelligence terlambat, karena dashboard BI tidak menampilkan data terbaru secara cepat. Item ketiga adalah Resource Database, di mana CPU database mencapai 93% dan beban tinggi pada server. Item keempat adalah query yang lambat. Ini akibat banyaknya query membutuhkan waktu eksekusi lebih dari 6 detik. Dan item terakhir adalah duplikasi data, di mana data pelanggan duplikat lebih dari 2%. Ini sangat mempengaruhi kualitas analitik. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini ditujukan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada website e-commerce, yaitu website menjadi lambat saat berlangsungnya flash sale. Penyebab utama masalah ini adalah adanya lonjakan pengguna yang mengakses website secara bersamaan. Ketika ribuan hingga jutaan pengguna membuka halaman produk dan melakukan checkout dalam waktu yang sama, server harus memproses permintaan dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, kondisi ini diperparah apabila website belum menerapkan mekanisme cache yang baik. Akibatnya, setiap permintaan pengguna harus diproses langsung ke database, sehingga beban server semakin tinggi. Jika load balancing juga belum memadai, seluruh trafik hanya ditangani oleh sedikit server, sehingga kinerja menjadi tidak optimal. Dampak dari kondisi tersebut adalah waktu respon website menjadi lebih lama, halaman sulit dimuat, bahkan bisa terjadi error atau gagal checkout. Hal ini tentu menurunkan pengalaman pengguna, karena mereka harus menunggu lebih lama atau tidak berhasil membeli produk yang diinginkan. Dari sisi bisnis, masalah ini juga dapat menyebabkan kehilangan penjualan karena pelanggan cenderung berpindah ke kompetitor jika website terlalu lambat atau tidak dapat diakses. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan infrastruktur yang mampu menangani lonjakan trafik, misalnya dengan menggunakan caching, load balancing, dan auto-scaling, agar performa website tetap stabil selama flash sale. Selanjutnya, slide ini menjelaskan masalah ketika dashboard Business Intelligence atau BI mengambil data langsung dari database utama. Proses analisis dan pembuatan laporan harus berbagi sumber daya dengan transaksi harian, sehingga beban database menjadi sangat tinggi. Terlihat dari penggunaan CPU yang mencapai 93%, yang menandakan database mengalami overload akibat query analitik yang berat dan proses refresh BI yang terlalu sering.
Dampaknya, dashboard menjadi lebih lambat dan performa aplikasi utama juga ikut menurun. Di sini ada rekomendasi kedua ya, yang berjudul implementasi Redis change, yang dimana ini mekanismenya atau berfungsi untuk kan Redis itu untuk menyimpan data sementara ya, yang sering diakses atau sering dijalani. Misalnya nih kayak contoh daftar produk yang populer atau banyak peminatnya, terkategori informasi promo dan informasi promosi. Dengan ini permintaan data dapat dilayani secara langsung dari memori change yang sangat cepat tanpa perlu mengakses database, yang dimana ini tugas database bisa terbagi-bagi ya, dan ini tuh spesifiknya mekanisme data change. Manfaat utamanya itu sebagai berikut. Website jauh menjadi lebih responsif karena beberapa tugas yang sudah terbagi dan terlayani. Yang kedua, ada beban database berkurang secara drastis. Nah, ini beberapa layanan jadi lebih ringan ya, dan lebih akurat dan cepat. Yang terakhir, ada meningkatkan skabilitas sistem, yang dimana peminat otomatis akan mengunjungi karena layanan dan populeran produk tersebut. Nah, di sini ada saluran-saluran tersebut, ada Redis change atau memori cepat, yang dimana contohnya ada permintaan pengguna di database diproses ke database yang bertugas di masing-masing bidang ya, atau super cepat langsung diproses ke database. Ya, untuk implementasi Redis ini, pada implementasi Redis change ini secara spesifik membagikan tugas-tugas agar pelayanan menjadi lebih akurat, lebih spesifik, dan beban lebih terbagi ya. Maka perlulah implementasi Redis change agar beban terbagi. Untuk selanjutnya, pada rekomendasi ketiga di sini ada database replication, yang dimana di sini pemisahan beban kerja agar tugas-tugas terselesaikan lebih profesional atau lebih akurat. Di sini fungsi atau gunakan replikasi untuk membagi pekerjaan. Database utama atau master menangani transaksi tulis, sementara database replika atau slave atau replika melayani permintaan data baca seperti laporan, dashboard Bank Indonesia, dan pencarian produk. Manfaat utamanya antara lain, beban database utama atau selanjutnya akan menjadi ringan dan stabil. Nah, yang kedua, dasar BBL dapat secara real time tuh terlayani, dan jadi konsumen tidak banyak komplain lah, karena layanan sudah cepat. Di sini ada contohnya ya, contoh grafik secara grafiknya. Nih ya, di sini ada master itu yang menangani transaksi apapun dengan fisik tertulis. Nah, dia membagikan tugas atau membagikan replikasi ke dua database ini, yang dimana yang bernama slave atau bisa disebut replika, tugasnya melayani permintaan baca kayak semisal pencarian, promosi, dan lain-lain. Yang kedua di sini ada slave atau replika melayani permintaan baca juga. Ini tugas sama. Yang berbeda itu yang di sini membuat peminatan database, peminatan konsumen lebih meningkat
dan kestabilan para pengguna. Nah, yang kedua ini berfungsi untuk fungsi tugas dibagi itu agar database atau ini master menjadi ringan dan terkendali. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi keempat, yaitu mengenai tentang strategi penskalaan. Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, perusahaan kita memiliki dua opsi. Yang pertama di sini adalah vertical scaling atau scale up. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan spesifikasi server yang sudah ada, seperti menambah kapasitas RAM, memperkuat CPU, atau mengganti penyimpanan ke SSD. Kelebihannya di sini adalah implementasinya jauh lebih mudah dan cepat dilakukan. Cuman kekurangannya adalah pendekatan ini memiliki batas maksimal hardware yang bisa ditampung, dan dari segi biaya ini cenderung lebih mahal dalam jangka panjang. Dan sini yang kedua adalah horizontal scaling atau scale out. Strategi ini dilakukan dengan cara menambah jumlah server secara merata untuk membagi beban. Kelebihannya di sini adalah merupakan solusi jangka panjang yang sangat ideal untuk pertumbuhan bisnis yang masif. Cuman kekurangannya arsitektur ini membutuhkan sistem yang sangat kompleks dibandingkan vertical scaling. Oke, lalu bagaimana kita mengeksekusi ini semua? Agar efektif, perbaikan direkomendasikan untuk diimplementasikan secara bertahap, berdasarkan dampak, biaya, serta tingkat kesulitannya. Berikut ini adalah 7 tahapan prioritas kita. Untuk yang pertama di sini adalah optimasi query. Ini prioritasnya pertama karena dampaknya paling cepat dirasakan dengan biaya implementasi yang paling rendah. Terus yang kedua di sini adalah menambah indexing. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses pencarian data dan mengurangi beban database secara signifikan. Dan yang ketiga adalah menggunakan Redis cache untuk mengurangi akses langsung ke database sehingga performa website kita bisa menjadi jauh lebih efisien dan cepat. Yang keempat di sini adalah database replication. Kita akan memisahkan beban transaksi dan pelaporan demi menjaga stabilitas sistem. Dan yang kelima di sini adalah pembersihan dan constraint data. Langkah kelima ini bertujuan untuk menjaga kualitas serta konsistensi data dalam jangka panjang. Yang keenam yaitu adalah vertical scaling. Ini baru akan kita lakukan jika peningkatan performa dari langkah 1 dan sampai 5 dirasa masih belum mencukupi. Dan yang terakhir di sini adalah horizontal scaling. Ini adalah solusi jangka panjang final untuk mengakomodasi pertumbuhan penggunaan yang masif di masa depan. Demikian rencana strategis dan prioritas implementasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Kita bisa melihat di slide ini, yaitu ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Masalah kinerja sistem berakar pada tingginya beban database yang belum teroptimasi. Melalui pendekatan bertahap, mulai dari perbaikan dasar hingga perubahan arsitektur, sistem dapat diubah menjadi lebih cepat, stabil, dan scalable. Kita melihat di yang pertama ada quick wins atau jangka pendek, yaitu fokus pada optimasi query dan penambahan indexing. Ini memberikan hasil instan dengan usaha minimal. Yang kedua, kita bisa melihat stabilisasi, yaitu atau enggak jangka menengah, yaitu implementasi Redis cache dan database replication untuk mengurangi beban secara drastis dan menstabilkan sistem. Yang ketiga, kita bisa melihat ada pertumbuhan atau jangka panjang, yaitu pertimbangan strategi vertikal atau horizontal scaling untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami.
mengenai analisis, performa database, dan strategi optimasi sistem basis data. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman terkait analisis, performa database, dan strategi optimasi sistem basis data. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Selain itu, jika setelah presentasi ada yang masih ingin didiskusikan, boleh hubungi kami melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.